Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Imadudin dari Prodi Informatika Universitas Siber Asia. Di kesempatan kali ini saya akan menganalisis tentang esai yang saya buat, yakni dengan topik peran back-end developer dalam mendorong transformasi digital di Indonesia. Mengapa sih saya mengambil topik ini? Karena topik ini sesuai dengan jurusan yang saya ambil, yakni informatika, di mana di prodi ini diajarkan tentang uh, bagaimana cara kita membuat aplikasi, website, dan di dalam pembuatan website ini diperlukan namanya backend developer di dalamnya, yang mana bisa mengolah data dan mengamankan sistem di aplikasi tersebut. Oke, di esai ini terdiri dari 7 paragraf. Di antaranya saya sebutkan dari yang pendahuluannya ini. Di tengah perkembangan pesat teknologi informasi, Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar dalam digitalisasi di berbagai bidang, dari layanan publik, pendidikan, sampai usaha kecil maupun besar. Semuanya memerlukan sistem digital yang terpercaya. Di balik aplikasi dan situs web yang digunakan oleh masyarakat, terdapat peran penting dari back-end developer, pekerjaan yang merancang dan memelihara dasar dari sistem informasi. Dalam konteks lokal, permintaan akan back-end developer semakin meningkat sejalan dengan perkembangan startup teknologi dan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah. Di era digitalisasi saat ini, Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar dalam digitalisasi di berbagai bidang, dari layanan publik, pendidikan, sampai usaha kecil maupun besar. Semuanya itu memerlukan sistem digital yang terpercaya. Ya, dan digital itu ada ya aplikasi dan situs web yang digunakan oleh masyarakat. Di dalamnya itu dibutuhkannya seorang back-end developer, pekerjaan yang merancang, memelihara dasar dan sistem informasi. Seperti itu. Lanjut yang kedua, paragraf kedua. Seorang back-end developer memiliki tanggung jawab dalam mengatur server, database, dan logika dalam aplikasi. Mereka menjaga agar data dikelola dengan baik, sistem berjalan dengan baik, dan interaksi antara front-end dan back-end berjalan tanpa kendala. Tugas inti seorang back-end developer mencakup pembuatan API, pengelolaan basis data, serta pengujian dalam perbaikan kode agar aplikasi beroperasi dengan maksimal. Di Indonesia, framework seperti Kotlin dan Laravel sangat populer karena kemudahan dalam penerapan serta dukungan dokumentasi lokal yang ada. Nah, di sini nih pekerjaan seorang backend developer. Ada yang mengatur server, database, dan logika di dalam aplikasi. Dan juga tugasnya ini ada mencakup pembuatan API, pengelolaan basis data, serta pengujian dan perbaikan kode agar aplikasi ini beroperasi dengan maksimal, seperti itu. Ada juga framework untuk membantu di sisi backend ini, ada Igniter dan Laravel itu menggunakan bahasa PHP. Ada juga dari Node.js itu menggunakan uh, Express.js dan juga yang pakai Next.js. Ada juga bahasa yang lain seperti Java Spring Boot dan lain-lain. Lanjut paragraf ketiga. Keamanan informasi menjadi hal penting dalam pengembangan sistem back-end. Back-end developer perlu menguasai metode untuk menvalidasi input menggunakan enkripsi serta melindungi API agar tidak mudah diserang. Backend developer perlu memiliki keterampilan dalam pengenalan basis data dan integrasi sistem untuk memastikan aplikasi tetap berkinerja baik dan aman. Di Indonesia, isu seperti kebocoran informasi dan serangan siber menjadi perhatian utama, terutama di sektor aplikasi e-commerce dan fintech. Selain itu, backend developer juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja dalam sistem melalui caching, penyebaran beban, dan penggunaan komputasi aman. Backend developer
perlu menguasai metode untuk memvalidasi input menggunakan enkripsi serta melindungi API agar tidak mudah diserang. Backend developer itu perlu mengamankan data juga untuk menghindari seperti kebocoran sistem informasi dan serangan siber. Karena itu adalah perhatian yang utama untuk menjaga data, terutama di bagian aplikasi seperti e-commerce dan fintech karena berkaitan dengan masalah keuangan seperti itu. Uh, Oke, lanjut. Meskipun tidak berinteraksi langsung dengan tampilan pengguna, bagian developer memiliki peranan krusial dalam menjaga kecepatan, keandalan, dan keutuhan data yang ditampilkan. Hubungan antara front-end dan back-end perlu direncanakan seefisien mungkin melalui API serta susunan data yang rasional. Back-end yang dirancang dengan baik memfasilitasi front-end untuk menyajikan informasi dengan cepat dan tepat, dan pada gilirannya meningkatkan pengalaman pengguna dalam implementasinya. Backend developer bekerja sama dengan tim UI UX, front-end developer, dan QA engineer untuk memastikan sistem dapat berfungsi sesuai harapan pengguna. Nah, backend developer juga perlu bekerja sama dengan UI UX, front-end developer, dan QA engineer untuk memastikan sistem dapat berfungsi sesuai harapan pengguna. Dimana misal dari front-end developer ini membutuhkan data seperti apa, maka dari back-end kita mengelola sesuai dengan yang dibutuhkan seperti itu. Dan juga menjaga kecepatan, karena dengan menfilter data itu dapat meningkatkan kecepatan, karena kita tidak harus mengambil data semua, karena kalau misal semua yang diambil itu membutuhkan waktu yang sangat lama, maka kita membutuhkan yang diambil itu yang butuh-butuhnya saja untuk mempercepat kecepatannya, untuk mempercepat pengambilan data seperti itu. Lanjut, kebutuhan akan back-end developer di Indonesia semakin bertambah. Pekerjaan ini sangat populer karena imbalan gaji yang menarik dan kebebasan dalam jam kerja, baik sebagai pegawai tetap maupun sebagai freelancer. Sejumlah perusahaan teknologi di Indonesia banyak yang membuka lowongan seperti untuk posisi pengembang back-end dengan berbagai spesialisasi mencakup Java Spring Boot, Golang, dan Node.js dengan keahlian dalam menciptakan sistem yang efektif dan aman. Mereka berperan sebagai pilar utama dalam transformasi digital di tingkat nasional. Nah, di backend developer di Indonesia ini sangat dibutuhkan karena sangat uh, pekerjaan back-end developer ini di Indonesia itu semakin dibutuhkan karena pekerjaan ini sangat populer karena pekerjaan back-end developer di Indonesia itu semakin bertambah. Pekerjaan ini sangat populer karena imbalan gaji yang menarik dan kebebasan dalam jam kerja. Back-end developer itu juga memiliki beberapa spesialisasi dari Java Spring Boot, Golang, Node.js, PHP, dan lain-lain. Makanya sangat bervariasi sehingga sangat dibutuhkan dan juga memiliki lowongan yang sangat banyak. Seperti itu. Oke, lanjut. Menjadi back-end developer bukanlah tugas yang sederhana. Diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai struktur data, algoritma, dan arsitektur sistem, serta kemampuan dalam debugging dan dokumentasi. Selain itu, keterampilan dalam menggunakan alat seperti Git, Docker, dan jalur CI/CD merupakan keuntungan tambahan. Backend developer juga perlu dapat menyesuaikan diri dengan teknologi yang baru dan terus-menerus belajar agar tidak ketinggalan. Backend developer itu bukanlah tugas yang sederhana. Itu merupakan pekerjaan yang sangat krusial, di mana kita itu mengolah data yang sangat penting.
dan kita perlu memahami tentang bagaimana mengolah data, struktur data, algoritma, dan arsitektur sistem. Sebagai backend developer, kita itu perlu untuk menyesuaikan diri dengan teknologi yang baru dan terus-menerus belajar agar tidak ketinggalan. Oke, lanjut ke penutup. Backend developer memiliki peran penting dalam pengembangan sistem informasi digital di Indonesia. Mereka tidak hanya teknisi, tetapi juga perancang yang membangun dasar aplikasi masa kini. Mahasiswa informatika harus menyadari betapa pentingnya menguasai teknologi backend dari para backend developer. Backend developer memiliki peran penting dalam pengembangan sistem informasi digital di Indonesia. Mereka tidak hanya teknisi, tetapi juga perancang yang membangun dasar aplikasi masa kini. Mahasiswa harus menyadari betapa pentingnya menguasai teknologi back-end, termasuk bahasa pemrograman, pengelolaan database, dan serta keamanan sistem. Kontribusi signifikan dari para back-end developer memungkinkan Indonesia untuk maju lebih jauh dalam era digital yang ramah dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pekerjaan ini tidak hanya menjanjikan dalam hal karir, tetapi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan teknologi di dalam negeri. Dari essay ini, saya ingin menyampaikan bahwasanya sebagai back-end developer itu bukan hanya menulis code, tetapi juga uh, mengembangkan tentang digitalisasi di era ini juga. Dan saya harap sebagai mahasiswa informatika agar lebih memahami tentang digitalisasi dan peran penting bagi back-end developer untuk kemajuan di masa kini dan mendatang. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.